Kemudian untuk pemupukan pengalaman kami di Ciwidey yang terbaik itu sebenarnya pupuk organik. Karena apa? Perakarannya, kemudian pupuk organik ini bisa menjaga kelembapan tanah juga. Kemudian mikroba tanah mungkin juga bersimbiosis. Mungkin sedikit terlewatkan tadi saya kenapa penanaman pertama di Mei 2016 itu atau hanya 50%. Nah, ini juga saya perlu sampaikan bahwa ternyata pengalaman saya mengatakan ada simbiosis yang kuat antara mikroba tanah dengan perakaran tanaman andaliman ini. Sehingga pada Januari 2017 itu, dari Lintong saya sengaja membawa beberapa karung tanah yang saya ambil dari kebun andaliman yang sudah jadi. Dan itu saya oplos dengan pupuk kandang yang ada di Ciwidey, Bandung, untuk dimasukkan ke dalam lubang tanah. Nah, ini mungkin akan merangsang pertumbuhan mikroba tanah, sehingga si perakaran andaliman itu bisa berkembang dengan baik di wilayah yang baru. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa orang dulu percaya bahwa menanam andaliman di luar habitatnya itu sangat sulit atau selalu gagal. Mungkin ada kaitannya dengan simbiosis mikroba tadi. Sehingga untuk kebun-kebun yang baru kami tanami itu menjadi standar operasi yang baku bagi kami adalah mengambil tanah dari kebun yang sudah lama, kemudian mencampurnya dengan pupuk kandang, lalu dimasukkan ke lubang tanam dan dibiarkan kira-kira 1-2 minggu, baru dilakukan penanaman bibit. Gitu. Kemudian untuk panen, ini macam-macam yang dipanen kami sesuaikan dengan permintaan pasar, selera pasar seperti apa. Ya, kalau komunitas Batak memang pengennya yang lebih tua gitu. Nah, pengalaman kemarin 2 bulan lalu saya diminta untuk mengirimkan sampel ke Jepang. Jepangnya pingin yang lebih hijau, greeny gitu. Nah, panen kami lakukan secara rutin seperti layaknya di sebuah perkebunan karet atau di sawit ya, dengan rotasi panen setiap 10 atau 14 hari, paling lambat seperti itu. Nah, pada saat ini perataan kemampuan panen setiap orang pekerja pemetik itu adalah 2-3 kilo per hari kerja wanita, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk target produksi sendiri, saya mencoba membuat kebun saya itu untuk produksinya tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu rendah juga, sehingga saya lebih mencoba membentuk tanaman itu sehingga produksinya hampir merata di sepanjang bulan untuk menjaga supply dan demand-nya bisa stabil, kira-kira seperti itu. Nah, target produksinya antara 1-2 ons per pohon per bulan, kira-kira seperti itu. Ya, next. Nah, ini hasil pengamatan saya sendiri di kebun ya, dari mulai pembentukan bunga sampai bunga nomor 1 ya, bunga kuntum bunga, nomor 2 bunganya sudah mekar, antesis atau sudah terserbuki, kemudian nomor 3 pentil dan seterusnya. Nah, umumnya pasar dari komunitas Batak itu pinginnya nomor 7, 8, 9. Kalau boleh dominan nomor 8 sama nomor 9. Cuma resikonya di kebun, andaliman ini unik. Kalau dia terlambat dipetik, itu cabang atau ranting yang tidak dipetik itu bisa kering. Nah, itu. Sehingga kalau kita terlambat memetik, itu bisa pohon-pohon kita itu cabang-cabangnya kering. Nah, nomor 10 itu buahnya sudah pecah, bijinya sudah keluar, itu sudah terlambat, overripe ya, sudah lewat matang gitu. Nah, ini juga
harus kita sesuaikan dengan, kami harus menyesuaikan dengan konsumen kami, mereka maunya yang mana. Nah, kalau yang Jepang 2 bulan lalu itu mintanya yang nomor 7. Itu yang nomor 7. Nah, kalau saya sendiri karena di daerah Jawa Barat itu suka makan lalapan ya, saya suka mengkonsumsi andaliman mentah dengan daun-daun sayuran lalapan itu nomor 6. Nggak terlalu pedas tapi aromanya masih dapat gitu. Jadi nomor 6 itu saya paling suka dimakan mentah. Kira-kira seperti itu. Yuk lanjut. Ya. Nah, kemudian pasca panen dan pemasaran, ya selama ini tidak ada juga yang ngajari saya bagaimana cara mengirim andaliman dari Bandung sampai ke Jakarta atau Bekasi gitu ya. Di tahun awal mulai panen itu kita kebingungan, semua rusak. Tahun 2018 itu masa-masa yang sangat sangat menggalaukan lah buat kami petani, karena pengiriman dari Bandung sampai ke Bekasi saja itu sudah mengalami fermentasi dia, panas gitu. Karena pada saat itu kita masukkan ke dalam wadah karung, dikirim ya, lebih kurang bertumpuk 20-30 kilo, nyampe di Bekasi itu kulitnya sudah berubah warna dan mengeluarkan panas. Nah, kalau bahasa Bandungnya mah disebut nyepan gitu ya. Jadi kalau orang-orang teh pasti pernah tahu itu fermentasi yang tidak diinginkan, kira-kira gitu. Nah, itu problem terus 2018. Sampai kita kirim pakai mobil yang ber-AC juga ternyata sulit. Nah, dalam beberapa trial yang kita coba, percobaan-percobaan yang kita lakukan sendiri dengan pengalaman sendiri, ini di kebun setelah selesai petik kita kering anginkan dulu selama 3-4 jam, ya, baru kita kemas dengan kertas koran. Kenapa kertas koran? Karena kertas koran cepat menyerap uap air gitu. Nah, awalnya kita kirim juga yang pakai daun pisang, itu tetap aja seperti itu, terjadi fermentasi yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh yang di gambar ini adalah pakai wadah keranjang buah, keranjang jeruk itu yang warna hijau, kemudian dilapisi dengan koran, kemudian di tengah tumpukan ini saya kasih bambu yang sudah dibolongin, sehingga dari bawah itu uap air akan naik ke bambu melalui cerobong ini. Bambu ini bisa sebenarnya diganti dengan paralon yang sisi-sisinya dibolongin seperti itu. Ya, dilanjut. Nah, untuk pemasaran selama ini kami pasarkan hasil produksi dari Ciwidey itu dipasarkan di wilayah Jabodetabek, kemudian sudah mulai berkembang ke pengiriman ke Surabaya setelah kita bisa kirim menangani masalah pasca panen tadi sedikit, kemudian daerah Malang. Nah, konsumennya terutama pedagang di pasar-pasar, ya seperti kalau Jakarta yang pasar paling terkenal Andaliman ya Pasar Senen gitu. Tapi beberapa pasar yang lain kita suplai juga. Kemudian pengusaha-pengusaha resto dan catering, dan juga ibu-ibu yang ingin menjadi reseller, penjualan online dan sebagainya. Itu juga kita layani. Nah, kemudian ke depannya kita berharap ya bisa menembus pasar ekspor dengan tentunya dengan macam-macam problemnya ya. Di awal Oktober sampai mid November kemarin saya 2 kali mengirim sampel andaliman yang diinginkan oleh pasar Jepang. Nah, mereka memang memberikan harga yang jauh lebih tinggi untuk andaliman yang bentuknya masih fresh, segar. Nah, ini mereka minta kalau boleh yang dikirim itu yang segar gitu. Meskipun produk olahannya mereka sudah kirim sampel sampai contoh kemasan dan sebagainya. Tapi harga yang terbaik itu justru harga yang masih fresh. Nah, PR-nya adalah bagaimana membuat andaliman ini bisa fresh sampai ke Jepang. Nah, sehingga kondisinya sekarang ini masih dalam riset saya pribadi ya untuk penanganan pasca panen. Ya tentunya dengan keterbatasan pengetahuan memang agak lambat
mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang lebih ahli untuk mampu mencari terobosan bagaimana kita bisa mempertahankan kesegaran andaliman ini. Kalau dengan model metode yang saya coba tadi dengan kertas koran, ya mungkin hanya mampu 2-3 hari masih bisa segar. Warna belum berubah, sehingga kami mulai bisa kirim ke Surabaya dan Malang. Tapi kalau untuk ke Jepang atau negara-negara lain mungkin perlu waktu yang lebih panjang, sehingga masih perlu diteliti lah untuk bagaimana supaya tetap bisa dijaga kesegarannya. Oke, next. Nah, ini bulan lalu saya melakukan percobaan sesuai yang diminta oleh konsumen di Jepang. Mereka menginginkan butiran andaliman itu sudah dipisahkan dari tangkainya, sehingga dari gambar yang pertama itu sebelah kanan ya itu butiran andaliman yang sudah dipisahkan dari itu. Sorry. Ya. Kemudian gambar yang kedua itu saya mencoba pendekatan-pendekatan bareng dengan teman-teman yang dari kampus ya yang bisa memberikan masukan. Coba bahwa perubahan warna dan rasa itu fermentasi tadi dipengaruhi oleh enzimatis katanya. Nah, proses enzimatis yang mematahkan proses enzimatis yang paling sederhana itu dengan perlakuan panas dingin. Nah, direndam dulu dengan air panas, kemudian langsung dibilas dengan air dingin. Nah, ini slide yang sebelah kanan itu kita sudah diberikan perlakuan seperti itu, dan pada saat itu kita kirim sampai di Jepang masih bisa bertahan sampai 5 hari. Warna belum berubah. Nah, ini sampel yang baru kita lakukan. Hanya mungkin saya meyakini memang trial ini masih sangat sederhana, belum ada ukuran-ukuran yang baku ya, yang mungkin bisa difasilitasi secara lab, sehingga perlakuan-perlakuan itu lebih terukur, kira-kira seperti itu, sehingga hasilnya bisa lebih valid. Ya, berikutnya. Nah, inilah bibit andaliman yang existing. Ini foto ini diambil kemarin siang, ya. Bibit andaliman hasil perbanyakan biji. Lalu di kebun Ciwidey sendiri perbanyakannya dilakukan dengan apa? Nah, saya mengembangkan perbanyakan secara vegetatif, yaitu dengan stek pucuk. Kemudian dengan mencangkok. Kenapa saya yakin dengan stek pucuk? Karena dia sama saja dengan katanya genusnya sama, familinya sama dengan keluarga jeruk-jerukan. Tentunya dia punya kambium juga. Bisa dilakukan perbanyakan vegetatif. Nah, perbanyakan kebun-kebun andaliman yang ada sekarang di Ciwidey itu lebih banyak dari perbanyakan stek pucuk dan cangkok. Nah, anakan-anakan ini yang tumbuh sendiri di bawah pohon induk yang buahnya terlambat dipetik, sehingga jatuh ke tanah dan tumbuh. Nah, ini juga kita manfaatkan sebagai sumber bibit, meskipun ya kita menyadari pasti akan ada kemungkinan untuk berubah dari induknya, karena perbanyakan dari generatif biji ini. Sehingga saya sendiri sebagai pekebun lebih memilih perbanyakan vegetatif. Hanya masalahnya stek pucuk yang kami lakukan itu masih persentase keberhasilannya masih rendah sekali. Sehingga biaya per bibit yang sudah jadi itu cukup mahal. Ya, katakan masih di bawah 20% yang jadinya. Ya, tentu masih banyak yang harus dipelajari, bagaimana konsentrasi zat pengatur tumbuhnya yang paling tepat. Mungkin itu next step lah, langkah berikutnya yang harus saya pelajari, sehingga untuk memproduksi bibit secara vegetatif bisa dihasilkan dengan lebih murah.
Tapi yang paling murah dan paling cepat menghasilkan pohon yang langsung berbuah produktif itu ya perbanyakan dengan cara mencangkok. Hanya pengalaman selama ini, perbanyakan mencangkok itu ideal dilakukan pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, sehingga media tanah cangkokan tidak basah. Kalau dilakukan di musim hujan, media tanahnya itu basah, media cangkokannya basah, sehingga kulit kayunya andaliman itu cenderung membusuk, sehingga cangkokannya gagal. Nah, ini membuat sebenarnya beresiko karena andaliman ini rawan dengan kekeringan air, rawan. Jadi pada saat dia rawan kekeringan air, justru di situ waktu terbaik untuk memperbanyak dengan cangkokan, sehingga pohon-pohon induk yang kita jadikan sebagai sumber cangkokan itu memang harus dijamin bisa teririgasi dengan baik, tersiram dengan baik pada selama musim kemarau. Kira-kira seperti itu. Ya, next. Nah, ini adalah tanaman andaliman remaja yang mulai berbunga ya. Ini hasil perbanyakan stek pucuk. Nah, ini banyak percobaan-percobaan juga yang saya lakukan terus-menerus selama ini, ya, continuous improvement tetap kita lakukan untuk mendapatkan produktivitas pemetik yang lebih tinggi dari 2-3 kilo tadi per hari. Kalau kita lihat slide gambar sebelah kiri, itu pohon andaliman remaja yang tunas-tunas cabang-cabang bawahnya sudah saya pangkas. Sudah dikurangi sehingga nanti diharapkan pemetik kita akan lebih mudah memetiknya. Nah, dibandingkan dengan yang sebelah kanan itu belum dipangkas. Nah, inilah bedanya kalau dia diperbanyak dengan stek pucuk, cenderung dia pertumbuhannya menyamping dan rimbun sekali cabangnya. Nah, kalau yang dari biji dia akan naik ke atas jangkung. Nah, ini dia. Jadi kalau dari stek pucuk itu rata-rata 6-7 bulan sudah mulai berbunga setelah ditanam ke lapangan. Nah, yang lebih menakjubkan lagi kalau dari cangkokan ya umur 3-4 bulan dia sudah menghasilkan bunga yang stabil setelah ditanam ke lapangan. Nah, hanya masalahnya memang kalau kita perbanyak dengan cangkokan, ya pohon induk harus cukup banyak yang kita korbankan karena cangkokan pasti memakan cabang yang lebih banyak. Kalau stek pucuk dari 2-3 pohon induk, kita bisa menghasilkan ratusan stek pucuk. Kira-kira seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, ini dia faktanya bahwa tidak bisa dibantahkan lagi. Ternyata andaliman sudah bisa berkembang di daerah Kabupaten Bandung. Ya. Ini ibu-ibu dengan gembira, happy memetik andaliman. Dan dulunya juga perlu waktu hampir 1 tahun untuk membiasakan mereka menjadi seorang pemetik. Kalau dulu di awal-awal kita mulai panen, tidak ada yang mau metik andaliman karena takut dengan durinya, gitu. Nah, kalau sekarang ibu-ibunya sudah cukup ahli, ya, kita latih terus bagaimana memetik andaliman yang benar. Ya, berikutnya. Oke, ini dia sudah terbukti andaliman ini asli di Ciwidey, bukan saya bawa dari Medan terus disuruh ibunya berfoto, bukan. Ini asli di Ciwidey dan diambil fotonya kemarin siang di kebun langsung, dikirim oleh karyawan kebun. Kira-kira seperti itu. Nah, gambar sebelah kanan itu menunjukkan pohon andaliman yang tidak pernah dipangkas sama sekali, sehingga memang percabangannya itu acak-acakan. Dan itu membuat sulit untuk dipetik. Kira-kira seperti itu. Ya, lanjut. Ya, baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya bagikan.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar diskusi buat kita saling mengisi. Mudah-mudahan budidaya andaliman bisa lebih maju di kemudian hari. Terima kasih Bu Ila. Selamat siang. Iya, terima kasih. Waduh, sangat lengkap ya, sangat informatif dan inspiratif. Luar biasa.